Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa sekalian, rahimani wa rahimakumullah, mari kita kembali bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang senantiasa tercurah kepada kita sekalian, dan sampai pada kesempatan yang mulia ini kita bisa kembali melanjutkan taklim atau muzakarah kita tentang fikih ibadah. Kemudian selawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari beberapa hal yang telah kita musyawarakan yang terkait dengan tahara dan beberapa hal yang berkaitan dengan cara membersihkan badan kita. Adapun pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang al-ghusl atau mandi. Tentu dalam agama kita tidak hanya memperhatikan kesucian batin, akan tetapi kesucian lahir pun mendapatkan perhatian yang seimbang. Hal tersebut ditandai dengan disyariatkannya al-ghusl ini atau mandi. Tentu mandi yang kita maksud di sini adalah tentu bukan mandi yang kita lakukan sehari-hari untuk membersihkan dan menyegarkan badan kita, tetapi mandi di sini adalah mandi yang dilakukan atau diniatkan untuk bertakarrub kepada Allah atau untuk mengangkat hadas besar. Oleh karenanya masyarakat kita kadang menyebut mandi jenis ini dengan istilah mandi besar atau mandi janabah. Adapun definisi dari al-ghusl ini atau mandi, dalam penjelasan para ulama, al-ghusl yaitu atau mandi yaitu menyiram seluruh badan dengan air suci dengan tata cara tertentu dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka secara umum hukum mandi ini menjadi wajib jika terdapat salah satu penyebab diwajibkannya mandi, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 6 pada potongan ayat yang terjemahannya, dan jika kamu dalam keadaan junub maka mandilah, wa in kuntum ala junubin fatahharu, dan jika kamu dalam keadaan junub maka mandilah. Adapun perkara yang mewajibkan mandi diantaranya adalah yang pertama, keluarnya mani, yaitu keluarnya sesuatu atau sperma dari kemaluan seorang pria atau wanita dengan cara terpancar yang disertai dengan rasa nikmat. Kondisi ini disebut dengan junub atau janabah. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana yang kita sebutkan tadi, wa in kuntum junuban fatahharu, dan jika kamu dalam keadaan junub maka mandilah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun pernah mengisyaratkan kepada kita, faiza wadahta al-ma'a fagtasil,
jika kamu telah memancarkan air, maka mandilah. Artinya apabila kita telah mengeluarkan daripada air mani, maka wajib untuk kita mandi. Jika keluarnya mani terjadi di saat seorang tertidur pulas, maka ia tetap diwajibkan mandi meskipun keluarnya tidak disertai dengan rasa nikmat. Dalam kondisi ini, dia hanya berpatokan pada adanya keyakinan yang menunjukkan bahwa air yang keluar itu adalah air mani. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW ketika beliau ditanya oleh Ummu Sulaim radhiyallahu anha, apakah seorang wanita wajib mandi jika ia bermimpi? Maka beliau SAW menjawab, "Na'am, iza ra'atil ma." Ya, ia wajib mandi jika ia mendapati adanya cairan atau mani. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian perkara selanjutnya yang mewajibkan mandi yaitu, atau perkara yang kedua, yaitu bertemunya kemaluan sepasang suami istri atau berjima atau berhubungan badan. Kadar bertemu di sini adalah maksudnya ujung kemaluan pria ke dalam kemaluan wanita. Rasulullah SAW bersabda, "Iza jalasa baina syu'abiha al-arba wa massal khitan al-khitana faqad wajibal ghusl." Jika seorang suami telah berada di atas 4 bagian tubuh atau kedua kaki dan paha istrinya dan telah bertemu 2 benda yang dikhitan atau kemaluan, maka ia wajib mandi. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian yang ketiga, hal yang mewajibkan seseorang untuk mandi, dan ini khusus hanya untuk perempuan, yaitu terhentinya darah haid dan nifas. Jadi ini hanya khusus untuk perempuan saja. Rasulullah SAW bersabda kepada Fatimah binti Abi Hubaysh, "Fa iza aqbalatil haidah pada is-shalah wa iza adbarat faktasili tsumma sholli." Jika tiba masa haidmu, tinggalkanlah sholat, dan bila tiba atau bila telah berhenti, maka mandi dan sholatlah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dan berdasarkan ijma para ulama, hukum wanita nifas sama dengan wanita yang haid. Kemudian perkara selanjutnya atau perkara yang keempat yang mewajibkan seseorang mandi yaitu apabila meninggal dunia. Jika seorang muslim meninggal dunia, maka ia wajib dimandikan. Rasulullah SAW bersabda di saat kematian putri beliau Zainab radhiyallahu anha, beliau bersabda, "Aksilnaha salasan au khamsan au akbar au aksara min zalik in ra'aitunna zalik." Mandikanlah ia 3 kali atau 5 kali atau lebih dari itu jika kalian memandang hal itu perlu. Begitu juga perintah beliau terhadap orang yang meninggal saat berihram. Beliau SAW bersabda, "Igsiluhu bima'in wasidrin." Mandikanlah ia dengan air bercampur daun bidara. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian perkara selanjutnya atau perkara yang kelima yang mewajibkan seseorang wajib mandi yaitu jika seorang kafir atau orang yang murtad masuk Islam, maka menurut pendapat sebagian ulama ini wajib untuk mandi. Hal ini berdasarkan riwayat Qais bin Asim yang berkata, "Ataitun Nabi sallallahu alaihi wasallam uridul Islama fa amarani an agtasila bima'in wasidr." Aku mendatangi Nabi SAW untuk masuk Islam, maka beliau menyuruhku untuk mandi dengan air bercampur daun bidara. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud
dan hadis ini dinyatakan sahih. Kemudian selanjutnya kita akan menyampaikan tentang tata cara mandi wajib ini. Adapun tata cara mandi wajib terbagi kepada dua, yaitu tata cara yang dianjurkan dan tata cara minimal. Maksudnya tata cara minimal yaitu sekedar sah dan menggugurkan kewajiban. Jika seorang menyiramkan air ke seluruh tubuhnya disertai dengan niat, maka mandinya dikatakan sah. Jadi sekedar sah dan menggugurkan kewajiban. Artinya kalau seseorang mandi dengan berniat menyiramkan air ke seluruh tubuhnya, maka mandinya itu sudah menjadi sah. Walaupun ada beberapa hal yang disunnahkan yang tidak dilakukan, maka ia boleh melakukan hal-hal yang sebelumnya haram ia lakukan, seperti sholat dan tawaf di Ka'bah ketika dia sudah melakukan mandi wajib ini. Adapun mandi yang selain daripada sekedar mandi tadi atau menggugurkan kewajiban tadi, yaitu mandi yang sempurna yang dianjurkan dan disunnahkan adalah dengan tata cara yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perincian dan urutan kurang lebih sebagai berikut. Yang pertama, membasuh kedua telapak tangan, kemudian membersihkan kemaluan dari kotoran. Selanjutnya berwuduk sampai wuduk atau berwuduk seperti wuduk yang kita lakukan untuk melakukan sholat, wuduk dengan sempurna. Kemudian langkah selanjutnya mengambil segenggam air untuk kemudian kita menyiramkan ke rambut atau bagian kulit kepala sambil menyela-nyela rambut tersebut hingga kulit kepala menjadi basah. Kemudian langkah selanjutnya menyiram kepala dengan 3 kali cilukan air. Selanjutnya menyiram seluruh badan dengan air dimulai dengan bagian badan sebelah kanan. Dan secara umum, ikhwah dan akhwat sekalian rahimani wa rahimakumullah, mandi dengan tata cara yang disebutkan tadi berlaku untuk pria dan wanita. Tetapi khusus wanita, jika ia mandi dengan sebab selesainya masa haid, maka ia wajib untuk mengurai dan melepas ikatan rambutnya ketika mandi. Adapun untuk mandi janabah atau mandi junub, maka ia boleh tetap menyiram rambutnya dalam keadaan terikat atau dalam keadaan menyatu. Hal ini berdasarkan hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha. Beliau berkata atau beliau pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, sungguh aku selalu mengikat atau mengepang rambutku. Apakah ketika mandi janabah aku harus melepaskan ikatan rambutku dan menguraikannya?" Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak perlu. La innama yakfi an tahti alaihi salasa hasayat summa tufidi alaiki alma'a fatatahurina. Tidak perlu engkau melepaskan ikatan rambutmu, cukuplah engkau menyiram kepalamu dengan 3 kali cidukan air, lalu engkau menyiram seluruh badanmu dengan air, maka dengannya engkau telah suci. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Itu diantara tata cara melakukan mandi wajib ini. Maka saya kira ini dulu yang menjadi pembahasan kita kali ini. Insya Allah untuk pembahasan selanjutnya kita akan melanjutkan di waktu-waktu atau kesempatan yang akan datang.
Maka saya kira inilah bahasan kita kali ini. Mudah-mudahan dari penjelasan singkat ini kita bisa mengambil manfaat untuk kemudian kita mengamalkan sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan kita sehari-hari yang berkenaan khusus tentang tahara dan hal-hal yang berhubungan dengannya dengan betul, sehingga semua yang kita lakukan betul-betul senantiasa sesuai dengan sunnah dan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Saya kira inilah pembahasan kita kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.